Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga semuanya kita sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pengertian melukis menurut Sutarso, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, seni lukis memiliki unsur dan makna religius yang digunakan sebagai sarana beribadah. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga menjadi media mencurahkan emosi. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Yang keempat adalah tujuan komersil. Seringkali kita lihat pameran seni lukis baik di gedung pameran ataupun di pasar seni. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaannya lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang termasuk dalam gaya lukisan ini adalah: yang pertama, aliran gaya naturalisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskannya dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Yang kedua, gaya aliran lukisan realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, tanpa adanya menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Yang ketiga, gaya aliran romantisme, yaitu aliran seni lukis yang bersifat imajiner, menceritakan cerita yang dahsyat atau kejadian yang romantis. Berikutnya kita bahas yaitu yang deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran yang tergolong dalam gaya deformatif adalah: yang pertama, aliran gaya ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Yang kedua, aliran gaya impresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Yang ketiga, aliran gaya surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu.
Yang keempat adalah aliran gaya kubisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bidang-bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Berikutnya adalah aliran non-representatif, adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, berupa susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk gaya alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah-pilah dengan garis-garis yang tegas dan kadang abstrak. Yang pertama, tema manusia dengan dirinya sendiri. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkan lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret untuk sebagai objek lukisannya. Yang kedua, tema manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anak, orang tua, saudaranya, sahabatnya, atau yang lain. Yang ketiga, tema manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan alam, perkampungan, perkotaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, tema manusia dengan alam benda. Benda-benda yang di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis sehingga menjadikannya sebagai objek lukisan. Contohnya, misalnya gelas, cangkir, buah, dan lain-lain. Yang kelima, tema manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, berburu, jual beli di pasar, dan lain-lain. Yang keenam, tema manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun saat tidak sadar. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu lukisan. Hasil karya seni disebut surrealisme. Bahan yang pertama adalah krayon. Krayon sangat sering digunakan oleh anak-anak dalam melukis karena sangat mudah dan praktis dalam penggunaannya. Bahan yang kedua adalah cat air. Cat air bersifat transparan. Bahan utama cat air yaitu pigmen halus atau serbuk warna. Bahan yang ketiga adalah cat minyak. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Cat minyak biasanya dikemas dalam tube timah dalam bentuk pasta yang pemakaiannya dicampur minyak cat sebagai pengencer. Cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Cat minyak ini memberikan efek cerah serta memberikan tekstur yang bagus. Kelemahan cat minyak ini ada pada baunya yang menyengat. Bahan yang keempat adalah cat akrilik. Cat akrilik cenderung kering lebih cepat. Cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga maksimum 30% agar tidak mengurangi kualitasnya. Karena sifatnya yang mengering dengan cepat, pastikan mengaplikasikan cat akrilik secepat mungkin. Karena setelah kering, cat akan susah dimodifikasi. Alat yang kelima adalah kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguaskan cat ke media lukis. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kuas yang dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Alat yang keenam adalah pisau palet.
Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis, ada yang runcing, lebar, dan bulat. Alat yang ketujuh adalah palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran. Untuk media seperti cat air, paletnya yang biasanya adalah ada lengkungan tempat air. Sedangkan palet untuk cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangan tangan. Bahan yang kedelapan adalah kanvas. Kanvas merupakan media yang umum dipakai sebagai media melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Yang pertama adalah lukisan cat air atau akwarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air yang berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akwarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya cenderung transparan. Yang kedua adalah teknik lukisan plakat atau blok. Menggunakan cat minyak ataupun cat akrilik dengan cara menutup permukaan dengan tebal ataupun penuh. Yang ketiga adalah mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni kepada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau batu warna-warni. Yang keempat adalah lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca ini sebagai hiasan pada pintu atau jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Yang kelima adalah lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum menjadi sebuah gambar dan akhirnya dicelup ke larutan pewarna. Langkah yang pertama adalah memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya, cara yang pertama adalah mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau pengalaman orang lain. Cara yang kedua adalah melihat objek secara langsung, misalnya pantai atau pegunungan. Cara yang ketiga adalah melihat buku, majalah, atau internet tentang lukisan. Cara yang keempat adalah mengunjungi museum atau kegiatan pameran seni lukis. Langkah melukis yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang akan kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Langkah yang ketiga adalah menentukan media berkarya. Berikutnya adalah bahan dan alatnya. Dipilih apakah alatnya menggunakan bahan kertas ataupun kanvas, atau berada di dinding atau tembok, atau menggunakan media alternatif misalnya cangkang telur atau bahan-bahan kerajinan yang lain.
Kemudian menentukan pemilihan bahannya menggunakan cat minyak, cat akrilik, krayon, ataupun yang lain. Langkah berikutnya adalah menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam melukis, misalnya teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan ekspresif, teknik tebal dan bertekstur, ataupun teknik timbul atau mozaik. Langkah terakhir kegiatan melukis adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah selesai sketsa, tahap melukis yang sebenarnya mulai kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang kita siapkan. Tahap terakhir adalah menyempurnakan, menyelesaikan lukisan sketsa yang sudah kita buat. Sobat M7 semuanya, namun tidak semua langkah itu menjadi acuan karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu berbeda dengan bahan yang lainnya. Demikian juga dengan teknik yang digunakan. Oke Sobat M7 semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.